wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan syakirin lihamidi syukri wa amrillahi liqiyami bi amri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Orang tua kami yang kami hormati, tuan guru kami Al-Ustaz Buya Haji Rinti Fitriana LSMHI hadir bersama kita. Melalui rekomendasi beliau, saya kedua kalinya hadir di masjid ini, dan satu kali acara, satu hari dua acara di tempat yang sama, sepatutnya tak berbeda. Di sinilah Pak. Tadi pagi tengok juga di sini tempatnya beda lain jamaahnya. Tadi yang muda-muda semua, sekarang agak lemah satu, yang tua-tua jamaah. Anak gadis zaman dulu ya. Bersyukur dengan lafaz alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan sekaligus kesempatan. Mudah-mudahan kita manfaatkan dengan kebaikan, menjadi pertimbangan Allah nantinya dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tuan-tuan guru kami yang kami muliakan, putaran waktu ini terasa singkat. Kenapa alasannya Bapak Ibu? Karena persoalan sibuknya dunia. Isra wal Mi'raj kita lakukan hari ini, tak tahu-tahu besok udah masuk bulan puasa. Tapi jangan bahagia, Nabi sudah mengancam kita, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Kiamat tidak akan terjadi sebelum masa terasa singkat. Fatakunus sanatu kasyahri, satu tahun kayak satu bulan. Wa yakunus sahru kal jum'ah, satu bulan kayak satu minggu. Fatakunul jum'atu kal yaum, satu minggu kayak satu hari. Wa yakunu yawmu kas-sa'ah, satu hari kayak satu jam. Fatakunus sa'atu ka itiraqis sa'afah, satu jam seperti daun korma yang kering cepat terbakar. Coba Pak, tongga sambil aku naik, ya kan? Kira-kira jam berapa lah tahan Ibu? Jam 12. Ini agak mengagai nampaknya ini jam 12. Jam 12. Ibu tahan, aku yang tak tahan di sini. Kau bas pantat duduk di sini. Tengah 10, tengah 9. Palinglah kau rasa awak Muhammad jam-jam 10. Dah pulang awak ke rumah, manengok handphone. Kalau yang tak, yang punya handphone. Kalau tak berhandphone, dah cuci kaki, cuci muka, berwuduk, tidur. Jam 4 bangun, berputar balik, berganti besok hari Minggu. Kan? Makanya jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini merubah kita lebih taat dalam ibadah, khususnya solat. Ya. Isra wal Mi'raj dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa yang ditulis Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Meninggallah paman Nabi Muhammad namanya Abu Thalib. Sebelum meninggal, detik-detik Abu Thalib meninggal, sengaja aku bawa catatan, udah habis bahanku. Bawa. Datanglah Rasulullah mendampingi, mengiringi Abu Thalib ketika ingin kematiannya. Apa katanya? Ya am, wahai pamanku, innaka a'dhamul nasi alayya haqqa. Sesungguhnya engkaulah orang yang paling kuhormati, yang paling kukagumi. Wa ahsanuhum inda yada, kebaikanmu takkan pernah kulupakan. Wala anta a'dhamu alayya haqqa min walidi,
bahkan aku lebih mencintaimu melebihi orang tuaku. Kebaikanmu melebihi kebaikan orang tuaku. Apa permintaan Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, faqul kalimatun tajid laka biha syafa'ah yaumal qiyamah. Qul la ilaha illallah. Didekatkan Nabi Muhammad lah kupingnya ke arah kuping Abu Talib. Apakah? Faqul kalimatun tajid hadis syafa'ah, hadis syafa'ah. Ya Rabb, ya pamanku, tolong ucapkan satu kalimat ini yang membawa syafaat nanti mengurangi dosamu. La ilaha illallah. Apa katanya? Atarhamu am millati Ibn Abdul Muttalib. Apa kau memang tak suka melihat keluarga aku dan nenek moyangku dari keluarga Abdul Muttalib? Sepaten-patennya pun orang beribadah, ajari talqin di telinganya. Karena orang kalau meninggal dunia, apa yang dilihatnya di dunia itu Allah bayangkan nanti ketika meninggal dunia. Kalau orang hendak memikirkan dunia banyak, kalau tidak mati dia Allahu Akbar, kumpul. Kadang orang begitu. Jangan layani setan itu. Kumpul, udah ya semua. Allahu Akbar. Tak lama lagi nampaknya ya ini. Allah, sudah sekali rasa ya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau udah kumpul semua, udah ya. Kawan di, udah. Kau apa? Rudi, udah. Kau Sri, udah ya. Menyampaikan pesan ayah ini sama Glenn. Memang harta ayah tak pala banyak. Satu di Teluk Panji, 2 hektarnya itu. Satu lagi dia ada agak jauh sedikit. Di mana ya? Ada non Marak agak jauh, Mampang sana. Itu 3 hektar. Sawit ayah, enggak sawit orang, makanya jangan jual. Saya Bapak Ibu, Ustadz paling aktif dulu di Adam Malik sama Malahayati. Muhammad paling aktif. Rata-rata ku tengok ada orang hendak mati, izinmu ya, sompat anaknya selfie lagi, selfie. Jangan dulu mah, jangan dulu. Ada lagi omakku nanti, guys, tolong doanya. Kalau aku malaikat Ijrail, dia yang kucabut duluan. Tengok Bu, luar biasa kalimatnya kan. Faqul kalimatun tajid laka biha syafa' yaumal qiyamah. Tolong ucapkan satu kalimat nih yang akan menjadi tanggung jawabku, syafaatku lah yang menolongmu nanti di yaumil qiyamah. Qul la ilaha illallah. Ajari bukan la ilaha illallah. Lah, cuman ada ustaz Bapak Ibu di Medan, Muhammad ini ustaz. Ada ustaz dimain-mainkannya. Aku pernah mengajari ondak mati. Ini Muhammad diajarinya la ilaha illallah, la tak usah, jangan main-main wak mau mati main-main. Yang kedua wak ya, la ilaha illallah, la Ustaz ni marah yang ketiga. Ya, aku tak yakin aku ceritain. Yang ketiga ni wak, kalau tak bisa wak carilah ustaz lain. Pendengar-pendengar wak mati pak, mati aja pun susah, apalagi waktu hidup. La ilaha illallah. Apa kata wak nak mati? La aku terima keputusanmu walau berat ku rasa. Salamillah, oh salamillah. Rupanya waktu mantan biduan, hati-hati. Mana lah orang mau meninggal pun menyanyi lagi, yang parah lah itu. Macam tak ada bahan yang lain lagi. Betul kan Bu? Aku tak yakin aku itu, cuma aku sampaikan juga. Nah, makanya kulah meninggal semua Bu Muhammad. Izin 1 bulan 5 hari meninggallah Khadijah. Muhammad Bapak Ibu, yo izin Pak. Kalau udah meninggal bini itu saparuh jiwanya Muhammad, habis tak ada semangat. Maka izin rata-rata kudah meninggal lakinya duluan, pasti tak berkelang lama semangat tu hilang. Muhammad ini, Muhammad kalian. Ya, makanya di sini siapa yang udah tak punya bini, lain semangat itu. Jalan pun payah. Cuman
Anakku nomor 2, taringan aku, taringan aku orang rumah aku, taringan. Gimana rupanya, Wak? Iya. Tapi 3, Wak. Iya, yang nomor 2 lah yang mirip gini, mirip nomor 2 yang ini, nomor 2. Rupanya 3 rumah orang waktu, 3. Entah mana yang mirip, yang nomor 3, nomor 2 rupanya. Mama udah meninggal habis. Jangan tangisi masa yang silam, usah ratapi masa dahulu. Biarlah ia pergi menghilang dengan kenangan masa yang lalu. Kadang-kadang Ustaz Rendi awak tengok foto ayah mak, mana tes air mata itu. Jangan dipesan orang berjalan, usah dinanti orang yang pergi, walau hati penuh sesalan. Sambung Bu. Itu semua tak guna lagi. Lagu ini tak apa lagi wahai. Mapolopopopopopopo salalala. Apa Bu? Ya salalala. Hafal kan? Hafal. Hafal ya. Mapolopopopopopo. Kan? Jangan dipesan orang berjalan, usani danti orang yang pergi, walau hati penuh sesalan. Itu semua tak guna lagi. Bila fajar mengarah pagi, bulan juga akan tenggelam. Usah tangisi masa yang lalu, usah ratapi masa yang silam. Belum sempat aku berbakti mak, udah meninggal oma. Belum sempat ku bayar oma hendak berangkat umroh, udah wafat duluan. Tak perlu penyesalan lagi itu, tak perlu ditangisi, udah lewat masa. Makanya sekaya-kaya pun anak udah meninggal ayah omanya, hambar kaya itu, hambar. Alphard mobilnya harga 2 miliar, hambar rasanya dalam itu. Kalau dulu pegangkan dulu atoknya Allah. Makanya orang tua ini kalau udah bercucu, hilang sayangnya sama anak, pindah ke cucu. Kenapa? Tak mungkin lagi dihapus-hapusnya Muhammad rambut anaknya yang sudah 38 tahun. Sudah tak berambut lagi, Ustaz, dah habis juga. Oh, nak lagi Ustaz tu juga. Coba. Makanya kalau ada saya mohon maaf demi Allah aku berani bersumpah di masjid. Kenapa asalkan acara ada kerantu ini? Satu doa aku demi Allah, satu doa. Ya Allah, kasihlah aku jalan pulang kampung apapun cerita. Hampir tiap bulan. Kadang-kadang ke Bagan Batu singgah ke kampung. Tadi mohon maaf mau check out dari hotel, pergi dulu aku ke Labura. Begitulah nikmatnya punya orang tua. Kudah mati, makanya anak sekarang kadang-kadang tak balik kalian dari Medan, belum sempat mak. Begitu meninggal, Allah cobat kali mama meninggal, ya Allah belum sempat kami lama jadi Allah. Suami istri, Bu, mohon maaf Bu ya, ibu sabar ibu. Memang begitu laki bini, lagi hidupnya sering batongkar Pak. Kudah mati besok satu pihak hilang perasaan. Makanya kalian kalau merepet mama awak, biarkan merepet. Aku mama, aku biarkan aja. Coba. Sekarang rumah itu besar. Dulu niatnya rumah itu dibangun biar kumpul anak-anaknya. Betul? Anaknya 5, dibuatlah rumah besar, kamarnya 5, halamannya luas. Niat dia nanti kalau lebaran banyak rame-rame kami kemari. Rupanya masing-masing punya rumah. Betul? Masing-masing punya rumah. Begitu masing-masing punya rumah, menunggu anaklah kumpul setahun sekali. Begitu belum kumpul anak, rumah tuh kayak hantu. Manggil pun menggema. Oh bang. Awalnya gak ada orang, menggema lah. Bang. Awalnya kamu pun takut di rumah itu. Siapa yang menjawab ini? Sayang ibu ya, aku izin Muhammad. Tak ada yang Muhammad bisa cintai selain anak ni bohong semua ini. Bohong. Di mana bohong? Menikah dia besok. Udah berbagi lagi sayang. Maka Muhammad Pak kasih sayang yang utuh itu suami istri. Ibu sakit. Siapa yang menengok?
laki. Anak belum sempat mak, dorlah video call. Video call lah mah. Asyik video call aja lah kau jamu. Lokatnya kau di kampung baru sana, kemari tak pokna kau. Allahu Akbar. Mana ya mah? Mana tahu aku enggak paham aku video call. Datang. Kuterangkan di sini ada 3 macam anak. Pertama namanya anak gilingan. Tahu anak gilingan Pak? Anak jadi raja, orang tua korban di bawah. Ma ya. Suka mati omaknya, baru diam anaknya mengganggu. Suka mati ayahnya, baru diam anaknya Muhammad meminta. Selama masih ada ma ya, gilingannya tetap utuh. Tengok Muhammad, anak gilingan tetap utuh. Tengok gilingan melengkung ke bawah, selalu ditekan. Itu filosofi orang dulu. Tanya Muhammad, kami Pak susah kami Pak. Asal kau tidak menikah dulu aku Muhammad. Mak, aku tidak menikah. Ada duitmu? Tidak ada mak. Jangan gatal kali kau kumpul-kumpulkan. Orang dulu. Kalau sekarang, kau tidak menikah, kau cari borunya bang ya. Kau cari borunya, bukan boliknya, borunya dulu. Anak tak mau kerja, permintaan banyak. Begitu Muhammad. Apa kata Allah? Ini bagus. Al-Imam As-Sawdi kata beliau, cara Allah menyadarkan hati manusia ada 3. Pertama, Khalilun faraqa khalilahu. Khalilun faraqa khalilahu. Kekasihnya berpisah terhadap orang yang dicintainya. Awak sadar mencintai istri Pak ketika sudah meninggal. Kalau sekarang awak repeti. Betul Bu? Jujur pula ibunya, oh Tuhanku. Betul, serba salah. Kau pun begini, kau pun begini, kau pun begini, kau pun begini. Allah, besoklah meninggal barulah Pak. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Apa kata lagi? Bukan aku menyesali. Kenapa Pak? Dia waktu hidup biniku Pak Ustaz, tak ada waktuku di rumah sama dia. Kasana pur. Begitu Ustaz aku pensiun, dia pula tak ada waktunya sama aku. Dor mengaji Pak Ustaz, Senin mengaji, Selasa mengaji, Rabu mengaji, Jumat mengaji. Aku nyali ondak dingajikannya kok, yang lain sudah dingajikannya. Wah. Maka mohon maaf Pak, saya bersyukur. Makanya orang yang mohon maaf kontan itu Allah tak jauhkan Pak. Orang yang dekat kemana-mana sama, itu rasanya kalau jauh. Maka mohon maaf, saya pribadi udah ku nikmati. Mohon maaf saya Randy, lebih soleh kurasa di rumah membaca-baca buku, menengok-nengok Instagram apa, daripada selama ini pur begadang lawak jam 2 pulang jam 2 membangunkan istri lah, mulailah mengamuk. Lama kali bang, namanya berkawan, tengok waktu merepek. Begitu meninggal besok baru terasa. Itulah dia. Om Ibu izin Bu, makanya sayang Mama. Pak ya, sayang Pak. Tapi hati-hati Bu, Pak. Laki-laki ini beda sama perempuan. Perempuan nih kalau meninggal lakinya, tahan dia janda sampai dia meninggal. Betul Bu? Betul Bu? Laki-laki jawab. Aku tak bisa ku lancar Ustaz malam ni kayak tadi pagi. Biniku datang malam ini, makanya agak kaku aku. Tadi pagi ku hajar aja, malam ni datang dia agak kaku sikit. Yang payah ceramah depan istri Pak, ya kan? Bu ya, hati-hati elok. Maka rumah tangga itu juga begitu. Tak ada yang sempurna. Tak ada ada rumah tangganya yang menyenangkan dia harta, tapi tak jaminan. Makanya minta tolong Bu ya, minta tolong aku. Kalau ibu mencari menantu akhir zaman ini, tanamkan 4. Ini bukan hadis Nabi, tapi seorang ulama besar bernama Jamaluddin Al-Qasimi. Kitab populer di pesantren, nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Kata beliau, pertama, biar rumah tanggamu, anakmu, siapapun ingin berumah tangga, antakuna solihatan zatad din, soleh tapi punya dasar agama.
Banyak juga orang soleh tak dasar agama. Maka ibu kalau cari menantu, tengok agamanya, tengok solehnya, jangan kayanya. Sekarang kutanya ibu, jujur bu ya, jujur bu ya. Ada anak muda di masjid kita ini, Masjid Al-Hidayah, hafal Quran 30 juz, apalagi suaranya bagus, tapi dia pula penjaga masjid. Gajinya berapa lah? Palinglah 1 juta. Keretanya Supra, engkolnya nggak ada, lampunya mati semua. Jangan tanya remnya, tipis soloknya, karena itulah yang ditekan-tekannya. Nah, tapi hafal Quran. Yang kedua, anak orang kaya, tak mengerti agama, paham dia meminta-minta, memang dimasukkan pegawai golongan 3A, tapi mobilnya Innova. Mana ibu pilih jadi menantu? Mana ibu pilih jadi menantu, bu? Yang naik Supra hafal Quran atau naik Innova? Jawab, 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 oh! Innova bibirnya itu. Udah yakin apa itu? Maka bu, tak jangan sungkan awak menjodohkan anak awak sama anak yang soleh. Betul Ustaz Muhammad Ustaz Randy, kalau ada anak remaja ini yang soleh-soleh, carikan perempuan yang soleh. Begitu. Nah, Khadijah itu dia menawarkan diri, bukan Muhammad menikahi Khadijah, ditawarkannya dirinya. Kenapa? Karena anak pamannya Waraqah bin Naufal ahli Taurat. Tahu dia Muhammad ini adalah nabi yang tercatat dalam kitab Taurat. Datanglah Khadijah, bu. Apa kata Khadijah kepada anak pamannya? Ya abna am, wahai anak paman kananku, in tara khaira in aradtu fatajawwazni Muhammad. Kira-kira cocok enggak aku menawarkan diriku menikah dengan Muhammad? Kata Waraqah bin Naufal apa? Wa in kunta Muhammadun nabiyal muntazar, anti kunti asrafan nisa minat dunia wal akhirah. Aku hafal aku teksnya itu. Seandainya kalaulah betul Muhammad itu nabi yang ditunggu-tunggu, anti kunti asrafan nisa minat dunia wal akhirah, kaulah wanita paling mulia dunia dan akhirat. Maka jangan kayanya, kurang kaya apa sulit, kurang kaya apa sulit sama Natali, cerai juga. Yang korban si Ajam, anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cari menantu, husnul wajhi, bukan jamil di situ, husnul wajhi, bagus mukanya, minimal tak cantik kali. Jangan kalian cari perempuan cantik kali, mahal biayanya. Alisnya saja cepet limpul 200-300, skincare-nya 2 juta, bedak Wardah ketawa 8 juta. Pada habis. Perkara skin apa sulam apa namanya, sulam alis udah 300. Cari perempuan tak beralis, nampaknya hantu tiap hari, jelas bisa menengok-nengok kalau orang hilang, itulah dia itu. Coba ya, jangan ganting kali pun jangan, bu, jadi pikiran. Ganting kali pun jangan. Nanti awak pakai baju koko, mau kemana abang? Islam migran. Kok ganting kali gitu bagian abang? Mau kau macam mana? Mau kau macam mana? Digantinya lehernya, pecinya merah. Kayak gini mau kau? Gini. Biar puas kau. Ke orang gila kau kayak gini, biar puas kau. Cobalah, semua salah. Muhammad, kalau ganting laki ibu cemburunya tinggi. Apa gunanya? Buat apa tampan kalau makan hati? Lama-lama mati bunuh diri, biar jelek asal sayang sampai mati. Biar miskin tapi kaya hati, biar jelek asal sayang, biar miskin kaya hati. Apa gunanya tampan kalau jadi pikiran? Apa gunanya istana bagaikan neraka? Lebih baik sederhana tapi hidup bahagia. Itulah dia. Kaya pun laki awak, kalau bertingkah saja kerjanya sakit juga otak awak. Ganting pun semua orang suka menengok mukanya. Ngapain? Bagusan jelek takut orang nengok mukanya, takut orang, jelas. Setia dia, nggak ada yang mau lagi. Cuma ibu yang korban selama-lamanya. Hancur. Kurasa korban bapak.
Memang Allah jodohkan itu. Allah jodohkan itu. Elok bininya. Kadang-kadang aku Muhammad, ya aku bukan Muhammad Ustaz Randy. Kenapa tak aku bawa biniku ke mana-mana? Banyak biniku menggoda. Ibu kok mau sama Ustaz? Mau ku cekekkan wak perempuan, mau ku cekekkan. Dilaga-laganya aku sama biniku. Ibu lumayan, bapak udah gendut, hitam, alah kok mau kata. Dilaga-laganya aku sama dia. Janganlah, memang Allah jodohkan itu. Allah jodohkan. Ya, yang ketiga, khafifatal mahri. Perempuan yang baik itu jadi istri, ringankan maharnya. Yang buat mahal nikah ini Bapak Ibu bukan maharnya, gayanya. Suka pakai balkon 3 warna, ya kan? Warna pink, warna oranye, kombinasi putih. Makannya suka macam-macam, suka pakai mie sop, mie ayam, pakai cola, pakai es krim, tekor lah. Orang nggak ada orang yang pesta balen, nggak ada itu, semua rugi. Kenapa? Dihitungnya amplop satu orang 50.000 kali daging 2 kilo, harga 20 kilo. Yang datang satu amplop 5 orang, anaknya 3, lain lagi bininya, habis yang punya pesta. Tak bisa dihitung-hitung itu, mana bisa? Ya Bu ya, maka Muhammad, contoh saya Muhammad, aku bukan memuji biniku, tidak. Dan almarhum mertua saya, ketika saya menanya dia dulu, ya, ku tanya kepala nan tulang ku siapkan kalau menikahi anak nan tulang. Jawaban mertua aku, Muhammad, apa kata? Berapa ada rezekimu yang sudah kau tabung, kau siapkan antar kemari. Itulah rezeki anakku. Ku minta ku nanti 30, perkara itu tak jadi kau sama anakku. Kau yang kecewa sama dia karena permintaanku. Cari Muhammad. Ibu, alhamdulillah Bu, nggak pala banyak diminta mertuaku. Cuman begitulah pula kan. Kalau ibu ringan maharnya, jangan banyak gayanya. Buatlah pesta yang biasa-biasa. Makanannya pun apa adanya. Ada orang pelabuhan bilik bertanya sama aku, Ustaz, kira-kira apalah makanan Pak Ustaz yang payah ditolan coklat undangan pulang? Ku jawablah langsung, makanan yang payah ditolan coklat pulang, kue sagu jangan kasih aqua, letakkan di meja itu. Insya Allah begitu dimakannya lengket-lengket, nggak ada aqua, timbang mati dia pulang dia langsung. Maka tanya guru kita, di Jawa sana orang menikah tak kayak orang Medan. Di Jawa sana mau hikmat, paling pakai haflah, pakai hadroh, ceramah, selesai. Kitanya kibut 3 hari 3 malam. Muhammad Allah ending. Oh dah Tuhanku, basi angkatan ending waya situkul ni dondong, ahana di konang sebayana lolo. Ini limpul, ini 100. Tapi kalau kami goceng, oh gaya. Tak ada gunanya itu. Ya, izin ringankan maharnya. Ya, kadang-kadang Bu, mak, ya, abang itu mau nanya loh mak, ya. Banyak masih muda di sini. Anak remaja masih muda-muda. Ya kan? Ada yang ngajar di Al-Azhar, tanya-tanya Bu, tanya Ustaz Randy kan. Ustaz, tolonglah carikan. Cuman laki-laki sekarang banyak yang kurang ajar kadang-kadang permintaannya. Ustaz, tolonglah carikan per Ustaz. Macam mana mau? Hafizah, anak solehah, anak tunggal, hartanya banyak. Ku bilang sama dia, kalau ada yang kau minta, aku pun naun. Sempurna kali yang dia minta. Tidak ada orang yang menikah sempurna segala. Tak ada itu. Ya, dah. Itulah makanya Nabi Muhammad kehilangan Khadijah. Kenapa? Khadijah melalui Nafisah namanya. Apa kata Nafisah? Kenapa kau tak menikah? Jawab Nabi Muhammad, aku tak punya harta, aku tak punya keluarga. Maka Khadijah menyatakan, sampaikan kepada pamannya agar meminang aku. Berapa maharnya Bu? Walau tak diminta Khadijah, isrina bakrah, 20 ekor anak unta. Bayangkan itu. Meninggal Khadijah, menangis Nabi. Bapak Ibu, makanya situlah perjalanan rumah tangga itu. Nah, di balik kesedihan Rasulullah, makanya cara yang kedua apa? Cara Allah membuat kita kuat, Pak. Orang menjauh dari kita. Sama kayak Nabi Muhammad. Begitu pamannya meninggal, istrinya meninggal, apa yang terjadi? Keluar dia ke Taif, berjumpa dengan suku Saqif. Orang suku Saqif pun mengusirnya. Ya Muhammad, ukhruj min baladina. Ukhruj min baladina, keluar kau dari kampung kami ini. Walhid min muhabbika minal ard, cari orang yang suka menerimamu, yang menerimamu. Di sini bukan tempatmu. Menangis Nabi, kampungku, tetanggaku, tapi mengusirku. Muhammad, Ustaz Randy, aku bukan memuji Ustaz. Syukur Ustaz di kampung sendiri masih dihormati orang. Kadang-kadang awak Ustaz di kampung tak dihargai orang, tak butuh orang ilmu awak.
Makanya aku tinggal di Medan biar agak keren sedikit, biar hormati orang. Orang Laburanya aku, orang Labura Kota Batu, orang Kota Batunya aku. Cuma diundang dari Medan biar ramai orang datang. Bersyukurlah ada di kampung ini Ustaz kita LC. Kalau di Medan beliau ini udah guru besar ini. Kenapa? Jadwal kayak begini banyak orang dibutuhkan. Cuman saya, makanya banyak juga LC kita Muhammad turun ke kampung ini. Termaksud beliau, ada juga sahabat kita Muhammad di Labura, Ustaz Ibrahim Sanuritonga. Kalau habis Quran, S2, kandidat doktor, ngapain tinggal di kampung ini? Kadang-kadang awak pun tak dihargai. Begitu dengan Nabi Muhammad, lahir di Mekah, besar di Mekah, orang-orang Mekah saudaranya, tapi sayang orang Mekah mengancam dia. Makanya saya pribadi, udah pernah aku ceramah di kampungku sendiri, udah 4 kali aku ceramah ini. Inilah Muhammad, besok yang kelima kali. Apa katanya? Allah, aku tandanya si Abdil itu, ayahnya itu doa kata aku itu. Allah, aku tak, omaknya pun tanda. Dibilangnya pula, dulu waktu kau sorry nih tak bercelana. Dibilangnya pula waktu kau tak bercelana. Kurang ajar uak nih begitu. Hilang harga diriku di situ. Allahu Akbar. Gara-gara uak tulis itu tadi itu kan. Udah campaan semua. So, iya, apa ini bilang? Siapa yang enggak kenal Ustaz Rendi di sini, Pak? Pasti Bapak kenal Pak Harap kan? Macam mana Ustaz Rendi waktu koji? Dulu Nabi Muhammad juga begitu. Ayahnya Abdullah ini, Allah, adanya Abdul Muthalib, enggak ada apa-apanya. Cuma Muhammad Allah angkat derajatnya sampai di Madinah. Maka izin Muhammad Ustaz, kita dihargai orang di kampung orang lain. Maka kami banyak di Medan Muhammad ya, bangga kita orang Labuan Batu. 80% ustaz besar orang Labuan Batu, bukan orang Medan. Kori-kori terbaik internasional bukan orang Medan, orang Labuan Batu. Bahkan saya baru ceramah di Pekanbaru, Ustaz Indra Gunawan, orang Pinang Lombang. Sedih saya menengoknya. Kenapa? Di kampungnya tak dihargai, yang dipakai dia Muhammad di sana Rokan Hilir, Rokan Hulu sana. Kenapa? Karena kok kalau bertahan di Pinang Awan Ustaz, jangankan dipakai orang, dihargai pun tidak. Syukurlah Ustaz kami Muhammad Ustaz Rendi masih dihargai kita di kampung. Manfaatkanlah Pak beliau. Manfaatkan. Belum tentu ustaz-ustaz muda mau bertahan di kampung. Kenapa? Aku dah pernah aku ceramah di kampung sendiri. Wah, aku mengundang zong. Betul, yang payahan awak di kampung sendiri, apalagi famili. Wih, Tuhanku. Udah habis aku ceramah, Bu. Datanglah wak ini. Makasih wak, yo, sehat kau. Kok loti kau berhenti kau. Kok lapah kau, singgahkan makan kau. Kalau mengantuk kau tiduhkan. Iya wak. Tapi ku salam tangannya langsung kulit-kulitnya tak ada ganjal-ganjal. Berarti banyak tak ada salam-salam ini ku pikir. Namanya wak aku, nggak mungkin ku minta, ku pikirlah pula ya Allah. Betul. Muhammad di sinilah Muhammad apa? Enggak mungkin Ustaz Rendi yang ceramah Islam Migrat di kampung ini. Makanya diundangnya kami dari Medan, ada yang Muhammad dari Ranto. Bukan tak mampu dia menunjukkan ngapain aku besar di kampung sendiri. Yang tentu ku besarkan kampungku dari aku. Itu yang betul. Itu tugas kita. Muhammad juga begitu. Keluar dari Mekah, dilempar di Thaif. Allahu Akbar. Apa kata? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillah hilati wa hawali bainan nas. Sedih Rasulullah, lemah rasanya dia tak berdaya, dihinakan orang lain dia. Tapi apa tempat mengadu? Datang dua malaikat jabal penjaga gunung. Apa mau Muhammad? Kalau ku letakkan dua gunung terbesar di kota Mekah, ku letakkan. Tapi apa kata? Arzu yakhruju min aslabihim may ya'budullah wa la tusyrik billah. Aku ingin doaku dan ku harapkan yang keluar dari tulang sulbi anak-anak mereka orang yang menyembah Allah tak berbuat syirik. Selesai. Maka kalau benci dengan orang jangan dendam. Ini kadang-kadang tak suka dendam. Takkan ku izinkan dia masuk ke rumahku ini sampai kalau enggak luar dan minta maaf dia tahu kau sakit kali hatiku. Sebenarnya Islam Migrat ini adalah di balik kesedihan ada kegembiraan. Itulah dia, Bu. Meninggal paman, meninggal istri, di balik kegembiraannya Allah gembirakan Muhammad dengan perjalanan yang luar biasa. Luar biasa kan Bu Muhammad. Makanya banyak persoalan-persoalan yang dilihat Rasulullah. Pertama, ada seorang perempuan mendadak, ya Muhammad berhenti sebentar. Dalam kitab Sirajul Wahas asal Muhammad Balar mengatakan, Muhammad berhenti sebentar. Yang
yang datang seorang perempuan yang tua tapi perhiasannya terlihat dalam pandangan oleh Rasulullah. Ditanya, siapa dia? Siapa dia itu? Katanya apa? Perempuan di akhir zaman nanti jadi tontonan, bukan jadi panutan dari seorang anaknya. Tengok sekarang, omak-omak Muhammad boleh nggak buat TikTok? Kami pakai TikToknya, kami susah Randy pakai TikTok. Manfaatnya anak-anak cuma nengok yang baik-baik. Kalau sekarang ya Allah, hanya dia. Iya, zaman sekarang ya Allah Rabbi, ngeri bu, ngeri. Maka ibulah kuncinya. Maka tengok bu, orang yang paling berhasil anaknya adalah dari seorang ibu. Kalau omaknya jauh dari agama, pasti hancur anak-anak. Macam kami ni Ustaz, macam mana? Awak ceramah tiap hari, ya kan? Pulang kadang-kadang kau isyak migrat mau jam 1, jam 12, anak udah tak tidur. Kalau omaknya ya Allah Rabbi, luar biasa bang. Allah, maka Muhammad apa ya, lembutnya seorang ibu jauh dari seorang ayah. Nggak usah bohong kau nak. Kalau omak mau wirid, kuehnya isinya 3, nggak dihabiskannya itu, dimakannya 1, dibawanya pulang 2. Ayah kau, habis itu. Aku di kampung begitu. Kadang-kadang yang sulihnya aku pulang wirid Yasin dia, ada kue tak dapatnya plastik, dibungkusnya pakai tisu, sama warna tisu sama kue lapis, ku hajar semua. Macam mana mau dibuat lagi? Omak-omak begitu, enggak usah jauh-jauh. Tengok bang, ini omak ini. Kalau kau buang air besar, omakmu tak jijik, langsung tangannya mencebok ibu. Betul nggak bu? Mundur-mundur cantik, padahal baunya luar biasa. Mundur, ya Allah, udah kental ya, semalam mencret udah kental ya. Mana jijik dia itu? Nggak jijik. Mundur-mundur cantik, mundur. Coba ayah, ya, lah ya, jongkok, ambil gayung, dah. Siap kau, siap? Dah, jongkok. Sirah. Dibordi, bau kali pun berak kau itu. Betul, luar biasa Muhammad. Maka Muhammad ya, ibu walaupun makin tua makin dekat, jangan kayak zaman sekarang. Aku tengok sekarang makin tua orang makin parah. Yang selfie lah, yang live streaming lah. Kadang-kadang pengajiannya bukan ibadah, hanya apa? Hanya apa namanya itu? Hanya apa? Publikasi. Pengajian hari Minggu, pengajian hari Sabtu. Kemana-mana mengaji, lakinya nggak diurusnya. Saya Muhammad, jangan tersinggung ibu. Muhammad ini pak, kalau ada omak-omak rajin pengajian coba datang, aku tak bangga aku menengoknya itu. Pengajian jam 1, pengajian jam 2, datang waktu jam 1. Tak bangga aku menengoknya itu. Pasti mengelakkan masalahnya dari suaminya. Di rumah banyak permintaan lakinya, yang buat kopi lah, bolehkan gorengan lah, masakan Indomie lah. Pergi dia berangkat jam 12 sampai jam 1. Berondok dia, berondok. Aman, salah. Walaupun terlambat ibu, yang penting urus suami dulu. Betul. Sekarang banyak yang begitu. Oh, Muhammad, yang paling aneh apa paling aneh? Kalau dia rekreasi wisata sampai ke Sipirong, naik bus, tahan dia 8 jam Muhammad, tak tidur-tidur perkara di jalan. Tapi lakinya ditinggalkannya, tak ada yang mengurusnya. Apa gunanya itu? Mana ayah mama kau? Udah pergi ya, kemana? Ke Sipirong. Alah, ke Sipirong lah dia pula. Bagi aku susah-susahnya. Kayak uangku yang dibawanya itu biar tahu kau, uang pensiunanku yang dibawanya itu biar tahu kau. Dirotaknya semua. Memang gak ada otak lah ya mama kau ini memang. Aku bilang sama biniku, Muhammad ini berhenti kau mengajar, Kenapa? Aku ceramah kemana-mana. Dulu dia guru, 12 tahun dia jadi guru. Kami keluarga guru. Kenapa bang? Aku ustad. Kadang-kadang di hotel aku sendiri, panitia kadang-kadang begitulah. Kalau kau kawani aku, ada yang mendampingi aku, terjaga amanahku sebagai ustad. Ustad pun nggak dijamin, nggak jamin. Muhammad Ustaz Randy nggak jamin. Coba. Nah, ya, makanya Muhammad jangan sedih. Jadi semua ada masalah, ya, semua ada masalah. Nabi Muhammad masalahnya di mana? Orang saudaranya memusuhi dia.
Janganlah kan pamannya jadi musuhnya, di kampungnya jadi usir, sedih. Maka semua kita punya masalah. Ada masalah istri belum dapat juga. Ya, kemana-mana dijodohkan. Mati pisbaya sipatu sampai tolu lengna soda podo peboru borando namar panteon. Udah 3 tipis sepatu tak dapat juga. Ada pula orang Muhammad coba dia menikah pula banyak, belum dikasih Allah anak. Ada juga masalahnya. Kemana-mana berobat sudah. Udah makan toge wak, bolak balik makan toge. Dia tak kau pagi toge, siang toge, malam toge. Muntah keluar toge, ke kamar mandi keluar toge. Semua toge dia tahu. Aku udah kayak toge, kepala kau cibalan kembangnya tahu. Betul ini, ya kan? Bolak-balik dia berobat Muhammad pun. Ada yang bilang kagumuan kali itu. Ada yang ngomong Muhammad 8 anaknya. Bukan? Udah berkusuk. Wak, bolak-balik aku berkusuk. Wak. Yang paling soleh kurasa aku yang berkusuk sama waktu yang beranak aku belum beranak. Begitulah rajoki itu. Ibu ya, Muhammad, Bapak ya Allah Rabbi. Izin. Ada pula yang terbalik, Bu ya, anak dia yang menghabiskan. Ada. Anak dia 4 semua menghabiskan. Yang bertingkah anaknya pindah-pindah sekolah. Udah pindah sekolah, masukkan pesantren, pindah-pindah pesantren. Dimasukkan kuliah, pindah-pindah dari Jogja, Jakarta, Surabaya, Bandung ke Medan. Tak tembus 2 sampai sekarang tak sarjana. Berarti anaknya yang buat masalah. Hati-hati. Ada pula menantunya. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya menantu dari wanita Jurhum, istri Ismail. Apa alasannya, Bu? Karena datang Ibrahim, kaifa aishukum? Bagaimana kehidupan kalian? Kata istri Ismail, nahnu min dhiqin wa shiddah. Nahnu min dhiqin wa shiddah. Apa artinya? Kami lagi susah, banyak masalah, sempit paceklik. Apa kata Ibrahim? Fa idza za'a zawjuki yukhawbil atabata babi. Kalau pulang nanti lakimu, sampaikan salamku, ganti gawang pintu ini. Jadi istri jangan suka cerita masalah ekonomi sama keluarga. Aku waktu Covid Bapak Ibu tak pernah aku ceritakan batal jadwalku. Macam mana jadwal Mak Abdil? Alhamdulillah lancar Mak, lancar semua Mak. Kok gemetar suaramu? Saking lancarnya Mak, lancar. Sekarang Ustaz, Mak, tak aku kirim dulu Mak, kenapa? Batal jadwalku Mak 40 titik, tak sempat laku kaya sama Mak. Oh, baru ini ya batal jadwal. Udah tak kau kaya sama Makmu. Mak, aku nggak pernah apa. Sehatnya kok sehat Mak. Apalagi udah tua begini kan Bu. Asalkan mengadu anak, dur masalah. Kasihan awak dengan omak-omak. Kadang-kadang mana lepot. Omak, iya, awak begini. Ya Allah Tuhanku, belum selalu si abang menyusul kau. Memanglah kau semalam kakakmu kurasa mati jongjong lah. Mana ada orang mati jongjong Mak? Ada. Kalau diikat pakai leher, matilah boleh tahu kau. Kasihan betul Pak. Saya minta tolong Pak, omak adik kami. Kau tengok omakmu wajahnya berkerut, mikirkan banyak masalah. Lain lagi ayahmu yang bertingkah, dan lagi buang sekolahmu. Betul bukan? Maka Nabi Muhammad katanya, fa iza ja'a zawjuki yuhawwir atababi. Luar biasa dahsyat kalimat ini. Kau datang nanti lakimu, sampaikan salamku, ganti gawang pintu. Apa maknanya? Ceraikan kau Ismail istrimu yang tak bersyukur ini. Maka kalau datang anak jangan suka mengadu-ngadu. Ditelepon anak jangan suka mengadu-ngadu. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Macam mana ya Mak kalian berumah tangga di sana itu? Begitulah Mak. Baru tahu nampak sifat aslinya Mak. Selama ini pambongaknya dia Mak. Ya Allah Akbar. Yang lembut dan bercakap di muka Mak. Kalau sama aku semua kawan kebun binatang sampaikannya semua di situ dia tahu Mak. Allah Akbar. Diapainnya rupanya kau? Kasar kali mulutnya lo Mak. Oh, menampari dia. Enggak menampari Mak, memukuli enggak, membantingi tak mungkin Mak. Aku gomu enggak terangkatnya aku Mak. Mana terangkatnya aku Mak, 120 timbanganku. Sementara pun dia kurus Mak, 80-nya timbangannya Mak, terangkatnya aku Mak. Oh ya. Jadi macam mana Mak? Aku tak nak lagi aku Mak. Apa kata Mak? Udah aku bilang kau dari awal, kau enggak cocok sama dia, kau merengkel. Makanya jangan kau begitu. Salah orang tua begitu. Jawabannya bukan itu, sabar kau nak ya. Begitulah berumah tangga. Setahun 2 tahun begitulah masalahnya. Tak ada orang yang jujur berumah tangga. Jangan kau adu-adukan masalahmu, nanti makin parah. Sabar kau nak ya.
Sabar kau nangis mama. Iya, kadang-kadang mama nengok kalian, kadang-kadang sikit masalah mengadu. Kau baru 2 tahun kayak gitu lakimu menampari, membantingi. Biar tahu kau, mama udah 38 tahun mama tahan-tahan. Kan biar tahu kau sama siapa? Sama ayah kau. Siapa yang tak punya masalah kita ini? Kalau ada orang foto selfie di media atau Facebook, itu bohong semua itu. Kerja bersama suami makan malam berdua, rupanya bocor ban, keringatan laki lah menempelnya. Kau nak hujan basah sampai tujuan, tutup pula yang jualan, mulai emosi. Dia membawa bini jawab waktu pulang, digasnya koncang-koncang, terbanting-banting, wow, digantung. Kenapa bu? Karena kita ini semua bisa menipu. Ya, maka orang tua kami yang kami hormati, sampailah kita dengan maksud tujuan itu. Maka jadilah perempuan yang apa adanya, memikirkan dirinya sempurna di mata suaminya, bukan di mata orang lain yang melihatnya. Ya, kalau orang lain ada yang kurang, macam aku lah bu. Ya Allah, kalau kita naik kereta, yang maulah pula uak ini semua perempuan. Uak ini eloknya, uak laki-laki. Astagfirullah. Yang tahan nggak kereta ini mana orang itu boleh? Urusan kita itu. Kalau mikirkan komentar orang tak siap-siap, nanti kurus sawah, kata orang kurang makan. Gomuk kali kayak aku katanya kerjanya makan saja, macam-macam, tak siap-siap. Nah, poin kedua Bapak Ibu, poin kedua adalah bagaimana kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah masjid ke masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang ulama bernama Muhammad Mu'nis menulis kitab Al-Masajid fil Islam, masjid-masjid dalam konsep keagamaan. Pertama, apa kata beliau? Masjid adalah al-masjidu milkul jamaah, masjid milik kita bersama. Itu yang diharapkan Ustaz Randy tadi, masjid paripurna, semua orang bisa memilikinya. Fasilitas apapun boleh dimiliki. Zaman sekarang mohon maaf Bapak Ibu, ada masjid kayak milik pribadi. Mohon maaf Pak, izin, siapapun yang paling banyak sumbangannya di masjid ini sudah milik Allah sebagai baitullah, rumah Allah, tak boleh diganggu oleh siapapun. Maka minta tolong Ustaz Randy, tolong urus surat wakafnya, karena banyak sekarang masjid bermasalah, diwakafkan ayahnya, tak ada ikrarnya, rupanya naik harga tanah, diratakan. Di Medan sudah banyak masjid yang terjadi begitu. Awalnya musola, ikhlas ayah wa maknya, diimpakkan, ternyata mati wa maknya sekian puluh tahun, anak menggugat, ikrar wakaf tak ada, orang itu menang di pengadilan, habis rata, masjid pun sudah tak ada. Banyak realitas seperti itu. Oh mak ini Ustaz, ini udah ada Ustaz, ikrar wakafnya Ustaz. Bolong. Itulah kau nak lah bolong lagi. Kan Muhammad Ustaz. Kalau di sini Pak, tak tahu kita manusia ini. Memang tak anak besok cucunya. Apalagi kata Ustaz Randy tadi, udah tak cobek kita ini. Meninggal besok yang rajin-rajin ke masjid. Tak ada orang ke masjid. Kumuh masjid ni, bahkan bersawang, tak ada orang menempati. Apa kata? Lebih baik pula ketimbang tak ditempati. Bangkar kalian lah habis masjid ini. Itu Muhammad, hati-hati kita Bapak Ibu. Juga milik jamaah, jangan sombong. Kalau enggak karena aku enggak jadi, jangan lagi begitu. Ya, yang kedua Pak, Muhammad, al-masjidu maraqidul ilmi wa mu'ahinu lid-darasah. Masjid fungsinya pusat kajian. Alhamdulillah selesai Pak. Sudah kuterangkan tadi pagi. Syukurlah masjid ni setiap pengajian Ahad subuh malam Sabtu. Kenapa? Banyak masjid takut habis anggaran masjid untuk pengajian. Bayangkan sekali pengajian berapa ustaz dikasih honor. Maka minta tolong, tugas kita adalah memakmurkan masjid, bukan makmur dari uang masjid. Itu yang betul. Ada masjid di kota Medan, impaknya pertama 2 miliar Ustaz Randy, 0. Nama masjidnya namanya Masjid Al-Jihad, Jalan Mabar, bukan Masjid Al-Jihad Jalan Baru, bukan. Tapi di situ saya penceramahnya. Masuk saya Pak, diumumkanlah impak kita hari ini minus 5 juta. Belum ceramah aku Pak, udah lemas aku. Mak 5 juta kacau kali orang macam mana lah bagianku, kok ku terima lah kemarin aku pahit kali. Lemas aku Pak, betul. Ternyata saya bukan munafik Muhammad. Begitu saya habis ceramah, mohon maaf Pak ya, ku buka amplopku, honorku paling tinggi di kota Medan pengajian di masjid itu. Ku telepon Pak Haji itu langsung,
Pak Haji kok kenapa tinggi kali? Jawabannya tahu Pak BKM? Apa kata? Kapan lagi kayu bantu Ustaz? Kapan lagi kayu bantu Ustaz? Ustaz ni mohon maaf Pak ya, mohon maaf, tanya Ustaz Rin. Kadang-kadang sodih kami Pak. Yang awak jawab nanti 150, bocor ban, ganti ban dalam, ganti ban luar, udah 120, lain lagi minyak, tekor. Itu Muhammad. Saya pernah memakbu, biniku asli saksi lu, biniku satu hari lagi mau puasa, mau lebaran, ceramah saya Pak. Ku pakailah selop lebaranku. Namanya udah dewasa, janganlah Pak tunggu hari raya baru pakai selop baru. Ku bawa selop baru, ku pak ceramah. Muhammad ini habis ceramah hilang selopku Pak, hilang. Demi Allah, ku tengok mana selopku tadi. Ku keliling-keliling siapa ya? Masih ada mereknya, masih ada. Kenapa? Ku jumpai Pak BKM. Pak BKM, iya. Kenapa Pak? Di mana solat Ustaz? Oh, setiap kehilangan sesuatu bukan tanggung jawab kami. Pinomat ganti swallow, kenapa aku bikin? Sampai sekarang nggak digantinya. Dan kalau dia mengundang Pak, ku jawab, Ustaz berisi. Apa berisi? Pengajian berisi, ku bilang. Padahal kosongnya aku. Cuma hilang solatku lagi. Muhammad, makanya dibuat begini Pak Muhammad, cara Ustaz Rin. Kenapa? Dibuat pengajian biar ramai orang datang. Dan saya dapat musikan tadi, kami syukur Pak Ustaz, urusan materi tak kami takut. Kenapa? Masih ada hamba Allah yang tak takut habis hartanya untuk kegiatan masjid. Syukur. Kita doakan Bapak Rondah Rajoki, makin banyak rajokinya biar dibantunya masjid ini. Banyak orang kaya tak juga begitu prinsipnya. Yang enaklah kalian asal kau aja pun, semalam aku, ini pun aku, doaku katanya. Makanya orang kaya dermawan sama orang kaya pelit satu bedanya. Orang kaya dermawan Pak, tak buka pintu rumahnya, tak berada orang mengganggunya. Apa ya kau? Engkau curi rumah waktu, ku pijak kau nanti. Orang baik ini, orang baik. Donatur Masjid Al-Hidayah ini, kalau kau mau nyuri, ditunjuknya orang kaya yang pelit itu aja kau curi. Lewat kau sebelah sini, ada jendela naik kau ke atas. Kau tahu sama-sama pencurinya kita. Cuman karena duluan kau proyek mulai itu ada dia. Kan kacau ini. Ibu ya, oh mau syukurlah. Makanya di Aceh kalau ceramah enak-enak Pak. Betul Pak? Di Aceh itu kalau ceramah enak. Kenapa? Dari aku cerata, dari aku hotel, dari aku supir, dari aku rental, semua tunjuk tangan orang kaya. Jadi masjid enggak terganggu. Berapa acara kita ini Pak? Paling besar acara ini habis 8 juta 7 juta. Masa kita banyak orang kaya di sini 1 juta per orang, 1 juta habis, uang masjid tetap utuh. Itu fungsi masjid. Itu fungsi. Ini enggak dor lah kadang-kadang. Oh, apalagi Jumat jangan diharapkan Pak. Kota Jumat jangan diharapkan. Kadang-kadang mau menghitung Jumat awak, hitamnya lagi jadi awak karena yang buruk-buruknya lagi dihitung. Hitam. Aku pernah dapat amplop Bapak Ibu Muhammad ini perwiritan oma-oma. Digabungnya amplop itu tukaran 7.000 satu lambar. Digabungnya nolnya saparoh 2.000, saparoh 5.000. Ku tengok kenapa beda warnanya ini? Ditempelnya pakai lakban. Parahnya oma-oma ini kupikir. Satu lagi pernah aku dapat amplop ceramah, tobalnya luar biasa, tobal menggonggong amplop tuh. Udah enak perasaanku di jalan. Oma, tobal ini jang. Sampai rumah 2.000-an semua 2.000-an. Muhammad ya, bersyukur kita. Kenapa? Kalau sudah meninggal orang-orang baik itu, Muhammad, saya bersyukur Bapak Ibu. Yang menggalakkan masjid ini salah satunya adalah penggeraknya Haji Ani. Ya kan? Alhamdulillah wakil gubernur kita masih melanjutkan perjuangan ayahnya. Kita doakan juga. Adanya kadang-kadang ayahnya dermawan, anaknya tak mengikut. Kita berdoa ayahnya dermawan, mengikut ke anak-anaknya, melanjutkan kebaikan orang tuanya. Itulah harapan kita. Betul Muhammad itu tak ada rezeki orang yang kaya dermawan miskin, tidak ada. Tapi orang kaya yang pelit pada tangan musibah itu habis hartanya. Yang kedua, yang ketiga, apa fungsi masjid? Anak-anak ini tadi fungsikan. Saya alhamdulillah dapat bocoran. Kami Ustaz pengajian anak remaja ada. Cuma minta tolong Ustaz Rendi, siapa anak-anak remaja yang punya potensi, daftarkan dia Bilal Tarawih. Biar ada kegiatan. Alhamdulillah udah Ustaz. Nanti kalau tadarus dapat sarung. Alhamdulillah, itulah fungsi masjid. Anak remaja jangan dijauhkan.
Kalau anak remaja bilal subhana malikal ma'bud, subhana malikal mawjud, subhana malikal hayyul ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan enak begitu. Ini enggak ulah waktu semua. Subhana malikal ma'bud, subhana malikal ma'bud, subhana malikal hayyul ladzi la yanamu wa la yamut wa la Subbuhun Quddus. Terus lawak, diam kau dulu, banyak kali cerita. Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati. Kalau di Medan Pak, aku kan memuji juara-juara kecamatan itu difungsikan. Maka aku bilang dari dulu, kori terbaik Labuhan Batu, Adinda Hari Mulya. Aku bilang sama dia, kalau bertahan kau di Labuhan Batu ini, tak laku kau jadi orang. Berangkat kau ke Medan, alhamdulillah bangga kita orang Labuhan Batu semua ngisi Pak. Kori terbaik juara 3 provinsi remaja. Orang Labuhan Batu Selatan, Muhammad kenal-kenal juga anak remaja Ustaz Said, ya kan? Juara terbaik Kota Medan Muhammad. Saat itu perdana orang kita Labuhan Bili, itulah Hari Mulya. Maka yang di sana punya potensi Pak, orang Labuhan Batu semua. Kenapa tak balik? Yang ku bilang tadi itu, dia kalau mengaji di Medan sekali mengaji 500.000, di sini zolim. Tahu zolim? Zob limpul. Itu pun tolong di tengah jalan. Ciu, kemana tadi? Tolong pula yang limpul itu. Alah Tuhanku. Itu Allah Akbar. Ya, ajil anak remaja Pak. Alhamdulillah. Sana Pak kami di Medan dilaminating itu, dilaminati, letakkan di meja atau letakkan di sejadah. Dibacanya, namanya belum hafal. Subhana malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhana malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Orang pun besok kalau hidayah kita yuk enak-enak imamnya di sana biar tahu kau udah dijadwalkan Ustaz Randy semua kori-kori Labuhan Batu yang dokat-dokat masuk jadwal imam solat di sana. Orang pun enak menyumbang. Ini enggak kemana kau sumbang al hidayah, janganlah kau ke sana yang pemain lama-lama semua biar tahu kau. Pemain lama-lama waktu udah gamotah di muka dipaksanya. Allah tolong menyorah Pak, yang tua-tua mengalah, ada masanya. Betul nggak Bu? Penceramah ini pun ada masanya. Saya ingat Bapak Ibu, ada ungkapan ulama bernama Imam Uwainah. Apa kata beliau? At-tuyuru ta'kulun namlah. Coba, at-tuyuru ta'kulun namlah wa 'indama tamun annan namla ya'kuluha. Dahsyat bahasa beliau ini. Apa kata? Burung makanannya semut, tapi ketika burung itu mati, semut yang makan dia. Begitulah kami ini. Hari ini kau jadi penceramah, besok kau akan jadi jamaah. Hari ini kau jadi pejabat, besok kau kayak orang biasa. Maka jangan sombong, ada masanya. Mengalah lawak Pak, mengalah. Ini kadang-kadang tak mau mengalah, tak disuruh merajuk, pindah tarawih, biar tahu kau atuk-atuk aku dulu menyuruh aku selama dia BKM semua kawan-kawannya dimasukkannya biar tahu kau. Sebelum Ustaz Randy aku masuk tapi udah dia semua kawan-kawannya Ustaz Bambang, Ustaz Supriyadi, Ustaz Tolib semua dimasukkan orang kawan-kawannya dia tahu. Begitu enggak BKM Ustaz Randy semua dipecat kawan-kawannya berganti-ganti semua. Aku udah korban aku berganti BKM berganti jadwalku. Memang enggak ada otak mewah ni begitu. Orang tu yang bertongkar, aku yang korban. Janganlah korbankan kami Pak. Betul. Kadang-kadang banyak masyarakat kayak gitu. Tak suka dia, pecat. Tak suka, pecat. Kami ustaz, bukan pejabat. Dulu ustaz tak ada main pecat. Sampai mati ustaz tu, barulah berkah ilmunya. Sekarang tak lucu lagi, pecat, ganti. Tak enak lagi ceramahnya, ganti. Apalagi di Medan Pak, 2 kali tak hadir, ganti. Hilang. Macam aku ni, udah banyak berganti ni, tak banyak berganti. Kenapa? Maulid Nabi tak pulang-pulang, ganti. Besok hilang proyek lagi, habis laku ni. Coba izin masjid. Ya, makanya kalau orang-orang berilmu, makanya tengok
di Masjid Haram, Masjid Aqsa, bahkan masih jauh-jauh. Saya pernah Pak Muhammad ceramah 2 kali di Masjid Taqwa Kota Cani. Saya tanya imamnya, Pak, Ustaz habis Quran berapa di sini? Dikasih Ustaz 10 juta. Muadzinnya 6 juta. Dari mana? Dari masyarakat Ustaz. Biar jangan korja lagi Ustaz tuh. Kadang-kadang dia udah habis, kadang-kadang korja lagi di luar sana, nggak fokus dia. Alhamdulillah, oh mah 10 juta ya. Kalau kita Pak, alah dialah mencuci, dialah ngepel, dialah imam, menguras berak orang di kamar mandi, minta tolong Ustaz ini, minta tolong aku Ustaz. Kalau sudah imam jangan dikerjakan di kamar mandi Pak. Dia imam kita. Kalau kita buat lagi mencuci kamar mandi, berarti tak kita hormati dia jadi imam kita. Imam itu dihargai. Banyak sekarang begitu. Dia imam, dia mencuci kamar mandi, menguras berak jamaah. Dia udah imam, kotoran kita pun dia yang mengurusnya. Pun apa dia jadi imam? Hormati. Itulah makna imam. Lain pembersih lain, imam lain, itu bermakna Pak. Ini enggak, ini kan begini deh. Kau kan anak kuliah, kan sekalian lah kau membersihkan, kau mengepel, dinaikkan cepet lim pula ditambahin. Nah, fungsi masjid yang keempat, ini mohon maaf, fasilitas kita nikmati. Kenapa? Karena masjid adalah Baitul Atqiyah, rumah ketenangan, rumah kenyamanan. Jangan bertongkar-tongkar. Masjidnya alhamdulillah Bapak udah nyaman, tuh kan? Nyaman Bu, udah pakai mohon maaf kipas, udah pakai terata, hujan pun tak takut, lewat tak ramai orang datang. Yang penting ada niat dia sampai. Kadang-kadang masjid Bu, mic-nya saja. Aku tadi Imam Isa, kurasa kalau begitu mic-nya tahan orang imam Pak. Enak. Kalau soundnya bagus, nggak capek imamnya. Song, enak. Suara pun yang paras dibantunya. Ini udah tua, terus kan Allah. Aku pernah ceramah hampir 1 jam begini. Bapak Ibu, begini. Oh Tuhan. Alhamdulillah Pak, mantap son ini. Tak perlu bosan masjidnya. Yang penting, saya pernah baru-baru ini ceramah di Bagan Siapiapi, Masjid Raya Bagan Siapiapi, rumah besar, mendengung suara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama tanya penceramah Ustaz Reni kalau ceramah Masjid Agung, kadang-kadang bingung Masjid Raya. Kenapa? Bukan masjidnya, macam mana fasilitasnya enak orang mendengarnya. Kalau bagus soundnya, enak suaranya, Allah pun nyaman jadi makmum. Tapi kalau Allah kayak tahun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kalau dokat dia kok nak paksa mereng. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Kalau tadi Pak begitu dipakai ke Ustaz Rendi, teruskan song. Kami itunya hikmahnya. Macam mana pun paten ustaznya, kalau nggak bagus minyak hancur acara itu. Allahu Akbar. Bergaya laku. Bergaya wana dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuman enaknya Bapak Ibu, kadang-kadang imamnya ngerti lagu, Bilalnya ngerti lagu, nyambung itu. Imamnya nahwan, nanti Bilalnya Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Sambungnya nanti Hijaz, Allah berganti-ganti 10 rakaat tuh, lain lagunya, enak jadi makmum. Ini wak ni tak berlagu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cuma jangan kebanyakan lagu. Ada juga kebanyakan lagu. Suara ini rahmat Allah Pak, tak bisa dicengkok-cengkok kali itu. Ada kadang-kadang rusak mic itu gara-gara wak digini-ginikan. Rusak. Allah. Bukan salah micnya, suaramu yang hancur. Sayang mic itu mahal mic ini Pak. Iya. Batu. Di Medan itu mic-nya main berdiri. Jadi kadang-kadang ada yang bergaya itu. Guru saya semalam Ustaz Rendi itu di Tanjung Balai Pak. Ternyata di Tanjung Balai itu ada orang kaya dermawan namanya Haji Jul, yang orang Tanjung Medan juga banyak lahan. Ternyata dulu yang sering ceramah itu guru saya, almarhum Sahrinal Ajhar Lubis. Tiba-tiba saya diundang,
menetes air mata ibu tu. Macam ceramah gaya-gaya ustaz kami dulu orang Tanjung Medan. Siapa bu? Ustaz Sarina, guruku itu. Entah kenapa tengoknya muka aku, gaya logatnya datang sendiri, tak dibuat-buat ini bu. Jadi penceramah ini dengan hati gaya pribadi, tak bisa dipaksakan gaya orang, bukan? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Maaf ini sampailah ke sana diceritakan, Ustaz kami masjid ni Pak Ustaz, alhamdulillah kori-kori habis-habis, nikmat kali Pak Ustaz, berdatangan jamaah dari sana dari kemana, nanti Pak terserah Pak dibuat nanti begitu. Karena apa Bu? Karena kami juga di Medan begitu, tak semua ustaz pandai ceramah bagus baca Qurannya, dan tak semua yang pintar baca Quran kayak Ustaz Arif tadi pandai ceramah. Maka kalau ceramah aja, habis kori-kori aja, jangan campuri kori jadi penceramah. Habis bagian kami nanti kori-kori aja, kori-kori. Ini semua digarapi kori dia, ceramah di apa bagian kami lagi? Yang lengkap itu dulu cuma dia. Allah Akbar, begitu awal imam, sedap kali suaranya enak. Muhammad, apa yang terjadi? Aku pernah suara sonnya mendengung. Aku aja ajan subuh jantungan Pak, jantungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengok-tengok, tiba-tiba waktu sholat datang orang mas enggak pakai kode, takbir dari belakang. Allah, siapa enggak jantungan kayak gitu? Subuh jantungan lima, ada orang sembahyang suaranya kayak luar sawah. Aku saja jantung matilah, ini kau nak catat lagu. Siapa pula yang di belakang? Tak boleh solat begitu Pak, makruh hukumnya, mengganggu orang sebelah. Yang sebelah ini latah karena tak pernah mengaji. Ya karena beraya. Yang sebelah dijawabnya di sebelah. Untung nggak dibilangnya. Udah ngapa bu? Udah ngopi belum? Malah boleh. Ya, makanya mohon maaf, megang mic pun ada tekniknya. Mana mic? Kalau melokat kali jangan. Siapa yang kalau begini ku buat sakit telinga ibu kamu? Maka tekniknya ku jauhkan. Teknik megang mic pun ada. Ada Pak, itu ada. Kalau begini, aku tak sontak. Apa yang cakap Ustaz? Agak jauh sikit. Pantulan suaraku tak kena ke mic. Itulah. Ini baru ada juga begitu Pak. Lengketnya lagi mic tu ke bibir gua. Anak ni apa yang dibilang? Kalau malu tu apa-apa bilang. Ajan subuh